Oke, hari ini saya ingin menyambung tentang apa yang disampaikan oleh Pastor Iman di minggu yang lalu. Bulan ini kita akan belajar sama-sama tentang kedewasaan dalam kaitan dengan suasana home dalam rumah. Dan kali ini saya ingin membahas tentang, saya kasih tema judulnya adalah kasih dan kebenaran. Nah, sebelumnya saya ingin menyampaikan dulu ya pengumuman ya, mungkin Anda bisa menyimak baik-baik. Jadi pada bulan November ini JKI Mount Sharon membuka kelas yaitu pembekalan pelayanan bah ketiga. Jadi bagi saudara Bapak Ibu yang rindu untuk melayani di rumah Tuhan, kelas akan dimulai pada tanggal 20 November ya, berarti minggu depan ya. Minggu depan sudah akan dimulai dan akan diadakan sebanyak 3 kali sesi. Ya 3 kali sesi aja cukup ya, seminggu sekali. Dan juga untuk mendaftarkan diri nanti silakan isi link ya, form di bawah ini atau scan QR code mungkin bisa ditampilkan sebentar. Kalau belum nanti bisa minta atau lewat ketua sisi juga bisa ya, atau lewat ketua sisi leadersnya juga bisa. Oke, saya ingin lanjut, kita akan bahas tentang kasih dan kebenaran. Ketika saya diberitahukan oleh Pastor Iman kita akan bahas tentang kedewasaan dalam kaitan dengan rumah, saya mencoba merenung, kalau saya berada dalam situasi di rumah, apa sih yang ada dalam rumah itu apa? Saya rasa ada 2 hal yang kuat di sana. Apa itu? Yang pertama adalah kasih dan juga adalah kebenaran. Kasih itu sabar, betul ya, kasih itu sabar. Kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, sopan dan lain sebagainya. Saya percaya harusnya rumah itu adalah tempat di mana kesabaran itu banyak di sana. Ya, banyak dicurahkan, banyak diberikan di sana, betul ya. Termasuk pengampunan juga ada di sana. Ya, murah hati tidak sekedar kita bicara bagaimana orang tua memberi perhatian kepada anaknya atau anak memberikan perhatian kepada orang tuanya, tetapi juga ada pengampunan di sana. Menurut saya seharusnya pengampunan yang paling banyak diberikan justru dalam rumah. Bukankah seringkali orang yang paling dekat dengan kita, tentunya dalam rumah, seringkali kita terjadi gesekan satu sama lain, betul ya? Seringkali gesekan, terjadi dinamika dalam keluarga itu sesuatu yang wajar Bapak Ibu. Saya mau tanya di sini, adakah Bapak Ibu Saudara di dalam keluarganya tidak pernah gesekan antar anggota keluarganya, ada? Wah, surga sekali kalau ada berarti ya. Sudah sempurna semua berarti. Pasti ada gesekan, betul ya? Karena terjadinya ada perbedaan karakter di sana. Terus tingkat level pengertiannya masing-masing berbeda satu sama lain. Nah, ketika ini berbeda maka seringkali terjadi tension, terjadi ketegangan. Tapi kalau ada kasih di sana, semua akan cair, ya. Lalu kemarin kita juga bicara soal kedewasaan, tidak berbicara tentang usia, tidak berbicara tentang umur. Setuju ya, sepakat dengan ini ya? Karena kenyataannya pun juga banyak orang-orang yang usianya makin bertambah, tapi kelakuannya kayak anak-anak, iya. Tuhan memang menginginkan kita seperti anak-anak. Tapi bukan childish. Bedakan antara childish dengan childlike ya. Seperti anak-anak dengan kekanak-kanakan adalah sesuatu hal yang berbeda. Setuju dengan ini ya? Seperti anak-anak maksudnya bagaimana sih yang dimaksud oleh Tuhan? Anak-anak itu memiliki beberapa karakter dan sifat. Satunya adalah dia punya rasa ingin tahu yang kuat. Coba perhatikan anak-anak yang sedang bertumbuh ya. Kayak Deshaun misalnya, kayak anak saya dan yang lain, mungkin anak sekolah minggu. Pada umumnya mereka punya rasa ingin tahu yang kuat. Pengen belajar biasanya. Ini apa sih? Ini apa sih? Ya gak sih kayak gitu ya. Bahkan semuanya kalau perlu dipegang, kalau perlu masuk mulut. Saking pengen ngerti ini maksud, ini apa sih? Nah itu anak-anak itu punya karakter seperti itu. Pengen tahu, pengen belajar. Nah itu anak seperti anak-anak. Nah lalu bagaimana dengan kita? Nah kita masih pengen belajar gak? Kita masih pengen berubah lebih baik enggak, kan gitu ya. Beda dengan childish, kanak-kanakan itu beda sekali dengan itu. Dan rumah
Kemarin kita sudah bicara perbedaan adalah home dengan house itulah sesuatu hal yang berbeda. Rumah tidak berbicara sekedar mengenai tempat atau lokasi, melainkan berbicara tentang orang yang tinggal bersama-sama dengan kita. Jadi saya review sedikit ya. Dan ini dia, kita mulai masuk pada poinnya. Seseorang bisa menjadi dewasa dalam rumahnya ketika merasa dirinya diterima dan dikasihi. Saya nanti ada beberapa saya mengambil di Elo Dokter ya. Jadi ini valid, saya nggak ngarang sendiri, tidak mengarang bebas. Dan menurut saya juga saya mengkonseling begitu banyak anak muda. Dan saya kira ini bisa dipertanggungjawabkan. Ya. Seseorang bisa menjadi dewasa dalam rumahnya ketika merasa dirinya diterima dan dikasihi. Tahukah bahwa dua kebutuhan dasar manusia tidak bisa lepas dari rasa penerimaan, pengakuan, itu nggak bisa lepas. Saya pernah menemui anak-anak yang hidupnya merasa tertolak bahkan dari dia semasa dari janinnya dia ditolak oleh ibunya sendiri, mau digugurkan. Ini pernah satu anak mahasiswa cerita dengan saya. Dia cerita bahwa aku benci sekali dengan mamaku. Kenapa kok benci? Jadi anak ini tidak diinginkan. Bahkan mamanya sudah minum berbagai macam ramuan, minum obat, mungkin udah jingkrak-jingkrak. Berupaya gimana caranya anak ini gak lahir. Tapi nyatanya toh kuasa Tuhan lebih besar. Anak ini lahir. Tapi dia cerita, dia tumbuh dengan rasa tertolak. Jadi di janin pun, dalam masa janin pun, ini bisa dibayangin gak? Dalam janin pun anak bisa mengerti apakah dia ini diterima, dia disayangi, dia diinginkan, atau sebaliknya. Anak itu bisa merasakan itu. Dan besarnya pun berbeda gak? Oh iya pasti berbeda. Pada umumnya orang-orang tertolak seperti ini cenderung punya keinginan untuk memberontak. Jadi di bawah alam bawah sadarnya itu sudah punya seperti kayak punya sesuatu yang dia nggak sadar tapi dia melakukan itu. Sebenarnya dia nggak mau. Ya, tapi karena dia punya perasaan tertolak, membuat dia pada akhirnya tumbuh kembangnya, kedewasaannya tidak sebagaimana mestinya. Ya, cenderung menuntut, ya. Cenderungnya pengen dimengerti tapi untuk ngertiin orang gak mau. Pada akhirnya si dilayani dengan baik, tentunya harus melepaskan forgiveness, melepaskan pengampunan, dan akhirnya saya melihat keluarga ini dipulihkan. Tapi perlu proses cukup panjang. Ya, proses panjang. Kenapa kok perlu dikasihi ya? Karena bagaimana seseorang dapat mengasihi orang lain sedangkan dirinya sendiri tidak pernah merasakan kasih. Orang tidak bisa memberi sesuatu yang tidak dia miliki, itu nggak bisa, setuju ya? Kalau saya minta roti kepada Anda sedangkan Anda nggak punya rotinya, terus gimana? Bisa nggak memberi? Ya nggak bisa, ya kan gitu ya. Kalau kita nggak pernah ngerti rasanya dikasih, diterima, ya sulit untuk menerima keberadaan orang lain, pasti sulit. Dan ini dia, ya saya ingin berikan survei dulu ya. Bukan survei Cak Lontong ya Bapak Ibu ya. Survei Cak Lontong itu komedi banget lah. Ini bukan komedi tapi ini beneran ya. Dampak buruk ketika seorang anak kurang merasakan kasih sayang dari kedua orang tuanya. Resiko terjadinya gangguan perilaku pada anak seperti suka mencuri, membuat onar, dan melakukan tindakan bullying. Nah, dan semua hal negatif tersebut dilakukan anak semata-mata untuk mendapatkan perhatian dari orang tua atau orang di sekitarnya. Saya percaya enggak ada anak yang mau nakal tuh enggak ada. Saya enggak setuju. Ada anak, saya pengen jadi anak nakal. Bapak Ibu, tidak ada seorang anak yang pengen cita-cita saya pengen jadi anak pemberontak, saya pengen jadi anak yang kurang ajar, saya pengen jadi anak nakal. Wah, percaya Bapak Ibu, enggak ada anak yang bercita-cita seperti itu tuh tidak ada. Setuju ya? Enggak ada ya. Semua cita-cita pasti baik adanya. Namun karena ini dia. Kalau di dalam rumahnya kebutuhannya tidak terpenuhi, maka dia mencoba mencari di luar, kan gitu kan ya. Itu kenapa banyak anak muda terutama mereka jatuh dalam pergaulan yang salah, yang keliru.
Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Mereka jatuh dalam drugs, ya, mereka merokok dan lain sebagainya, seks bebas. Jadi kenapa mereka melakukan seperti itu? Ya sederhananya karena di rumah, saya pakai kata, mereka kurang kenyang. Mereka kurang mendapatkan cukup perhatian dan kasih sayang dari rumahnya sendiri sehingga harus mencari rumah yang di luar sana yang bisa menerima mereka. Dan pada akhirnya justru yang menerima mereka ini adalah orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Yang justru merusak ini anak-anak. Jadi pastikan anak-anak kita di rumah cukup perhatian dan kasih sayang. Supaya dia nggak cari masalah di sekolahnya. Jadi kalau contoh pribadi saya aja lah. Saya dulu waktu SD sampai SMP. Saya ini langganan Bapak Ibu. Langganan masuk ruang, waktu itu ruang BP ya. Kalau sekarang mungkin namanya BK, bimbingan konseling. Setiap minggu dipanggilin Bapak Ibu. Hanya untuk diceramahin. Ya, dipanggilin, dimarahin, diceramahin. Sampai mungkin gurunya bosen mungkin yang ngeliat saya. Ya anak ini lagi, ya anak ini lagi. Ini kapan nih anak berubah? Ya sebetulnya kalau kenyang, sudah kenyang di rumah nggak mungkin sih macam-macam di luar sih. Sebetulnya kan itu kan poinnya di situ kan. Nah. Kemudian nih, bagaimana yang sebaliknya? Pengaruh kasih sayang orang tua terhadap anak. Terutama mereka yang sudah cukup mendapatkan kasih sayangnya. Kasih sayang orang tua dapat membuat anak merasa aman, nyaman, dan bahagia. Bukankah home, rumah itu harusnya memberikan rasa aman, setuju? Memberikan rasa secure. Memberikan rasa comfort, kenyamanan. Kamu di sini akan aman karena ada orang-orang yang melindungi, ada orang dewasa yang melindungi. Dalam hal ini orang tua. Dan pastinya di sana ada kebahagiaan. Dan efeknya apa? Karena anak merasa dicintai oleh orang tuanya sehingga akan menjadikan ia, perhatikan baik-baik, tidak mudah takut. Ya. Tidak suka menyakiti orang lain. Orang kalau merasa dikasihi, dia penuh dengan kasih, perhatian dan cinta. Ya, dia akan jadi orang yang gak gampang takut. Dia tidak suka nyakitin orang. Kenapa? Karena dia biasa dikasihi sih. Gak ngerti menyakiti orang tuh gimana caranya, gak ngerti dia. Ya, gak ngerti. Lebih sering tersenyum. Bukan orang gila ya Bapak Ibu ya, terus senyum-senyum sendiri, gak ada apa-apa, senyum kayak orang ODGJ, gak seperti itu ya. Dan tentunya tidak mudah marah. Orang yang tidak mudah marah berarti ini punya self control yang baik, betul ya? Punya penguasaan diri yang baik. Bukankah penguasaan diri juga merupakan tanda bahwa seseorang itu dewasa? Contoh, anak-anak misalnya. Kenapa anak-anak ngompol? Nah ini dia. Kenapa anak-anak suka ngompol? Karena wajar kalau anak-anak ngompol, wajar. Karena satunya bahwa dia belum bisa mengendalikan dirinya, belum bisa. Self controlnya masih kurang. Tapi seiring dia bertambah usianya, seiring dia bertambah dewasa, maka dia bisa mengendalikan dirinya. Lucu kalau kita yang sekarang ada saat ini, tiba-tiba gak bisa nahan pipis, terus ngompol di tempat ini. Kan lucu ya, yaitu namanya childish ya, kekanak-kanakan. Gak bisa mengontrol diri. Jadi seseorang yang di dalam rumahnya itu penuh dengan kasih, dengan penerimaan. Saya percaya akan membuat seseorang akan bertambah dewasa. Punya self control yang baik, gak gampang marah, bisa mengendalikan emosinya, perasaannya. Ya. Dan kehidupan seorang yang diubahkan Tuhan akan mengubah kehidupan di sekitarnya. Jadi kalau dalam rumah itu ada seseorang yang mengalami perubahan di sana. Home bisa di rumah, bisa di gereja, ya. Ketika dia merasakan dia berubah di sana. Karena dia berubah akan mempengaruhi orang-orang sekitarnya. Seringkali kita menuntut orang lain berubah. Tapi sebetulnya perubahan harus dimulai dari kita sendiri. Markus pasal 6 ayat 1 sampai 5. Kalau tadi bertanya, ini dari tadi firman Tuhannya mana? Nah ini firman Tuhannya ya. Markus pasal 6 ayat 1 sampai 5 yang baru berkata bagus. Kemudian Yesus berangkat dari situ dan tiba di tempat asalnya.
sedang murid-muridnya mengikuti dia. Pada hari Sabat ia mulai mengajar di rumah ibadat dan jemaat yang besar takjub ketika mendengar dia dan mereka berkata, dari mana diperolehnya semuanya itu? Hikmat apa pula kah yang diberikan kepadanya? Dan mujizat-mujizat yang demikian bagaimanakah dapat diadakan oleh tangannya? Bukankah ia ini tukang kayu, anak Maria, saudara Yakobus, Yoses, Yudas dan Simon? Dan bukankah saudara-saudara yang perempuan ada bersama kita? Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Maka Yesus berkata kepada mereka, seorang nabi dihormati di mana-mana kecuali di tempat asalnya sendiri, di antara kaum keluarganya dan di rumahnya. Dan dikatakan ia tidak dapat mengadakan satu mujizat pun di sana, kecuali menyembuhkan beberapa orang sakit dengan meletakkan tangannya di atas mereka. Sebetulnya dengan meletakkan tangan di atas orang sakit sembuh itu suatu hal yang luar biasa. Setuju ya Bapak Ibu ya? Itu udah ajaib loh. Itu udah luar biasa. Tapi dikatakan ia tidak dapat mengadakan satu mujizat pun. Berarti sebetulnya Yesus ingin mengadakan mujizat yang jauh lebih besar daripada menyembuhkan orang-orang sakit dengan meletakkan tangannya di atas mereka. Tapi semua itu tidak terjadi. Kenapa? Karena sesungguhnya memang Nazaret tidak pernah menolak Yesus. Tapi orang-orang yang tinggal di Nazaret mereka yang menolak Yesus. Makanya home tidak berbicara tentang soal tempatnya. Tapi berbicara tentang orang. Setuju ya? Kenapa Yesus tidak dapat melakukan apa-apa? Karena di situ nggak ada penerimaan. Nggak bisa menghormati, tidak bisa menghargai. Ya. Siapa yang ingin anak-anak yang kita punya jadi orang yang luar biasa, angkat tangan. Pingin? Pingin dong, masa nggak kepingin ya? Kepingin dong. Bagaimana caranya? Pertama gini, diterima itu berarti nggak ada comparing, jangan dibandingkan. Seringkali kamu itu nggak kayak anak tetangga. Seringkali dibandingkan dengan anak tetangganya. Kamu itu kok nilainya math-nya cuman 70, ini lu temenmu ada yang 90. Wah ini kan biasa gitu. Kadang saya juga bingung, ini sebenarnya yang kompetisi itu anaknya atau yang kompetisi orang tuanya? Ya, ini orang tuanya yang gak mau kalah ya. Anaknya sebetulnya udah belajar mati-matian, tapi orang tuanya yang gak bisa nerima tuh bagaimana? Ya, tentunya motivasi boleh. Tetapi ketika Anda mulai mengcomparing, Anda mulai membandingkan, Anda sedang menyakiti orang loh. Anak Anda sendiri. Terus Anda pengen dia perform, dia pengen jadi orang yang anak yang tumbuh dengan luar biasa, dengan kedewasaan penuh. Ya sulit. Ya. Nanti tiap tumbuh dikit, kamu gak kayak itu, kamu gak kayak itu. Berarti Anda maksa anak Anda jadi seperti anak orang itu. Padahal setiap orang diciptakan Tuhan dengan keunikannya masing-masing. Dengan talentanya masing-masing. Dengan potensi masing-masing. Termasuk kenapa kita buka kelas pembekalan pelayanan. Salah satunya kita sadar bahwa setiap orang punya kemampuannya masing-masing. Jadi kita akan menyalurkannya ya tentunya sesuai dengan potensinya dia di mana kan gitu ya. Tidak bukan yang seberang jauh yang membeda sekali, bukan. Ketika Anda memasakkan anak Anda seperti orang lain, dia nggak bisa jadi dirinya sendiri. Nah ini banyak terjadi. Anda pengen dia perform, memberikan yang terbaik buat Anda. Tapi dia sendiri nggak kenal dirinya. Dan pengen jadi orang lain, gak akan jadi apa-apa menurut saya. Ya. Jadi belajarlah untuk menerima dulu. Ya, diterima dulu. Terus mencoba dilihat kelebihan anak nih apa sih, strength-nya di mana sih, kuatnya di mana sih. Ya coba kita salurkan di sana. Oh dia punya weakness di sini, oke. Terus gimana cara menutupnya supaya nggak terlalu misalnya nggak pinter math misalnya. Oke lah minimal dia tuntas aja, ya kan. Dia punya kelemahan besar di sana, minimal math-nya tuntas atau lebih dikit. Gimana caranya? Tentunya nggak bisa yang memang orang udah memang jago math ya. Ya emang gak usah belajar pun 190 dulu teman saya juga sama. Nggak pernah belajar, math-nya 100 terus. Saya juga heran, kamu belajar nggak? Enggak, aku nggak belajar. Kok bisa 100? Ya nggak tahu bisa 100, emang dia pinter. Memang dari sononya, nggak bisa diapa-apain. Tapi ada anak yang mau dihajar habis-habisan juga. Nilainya cuma ngepas. Ya emang kekuatannya bukan di situ. Bagian kita apa? Ya diterima. Amin. Dicari strength-nya di mana.
disalurkannya di sana. Maka saya percaya kita akan punya anak-anak menjadi pahlawan yang gagah perkasa dan dipakai Tuhan luar biasa. Amin. Ada cerita di Alkitab tentang orang namanya Daud. Kalau kita belajar kisah Daud, bukankah Daud itu kan dipanggil paling akhir gitu ya. Sampai Samuel berkata, adakah anakmu yang lain? Baru Daudnya dimunculkan. Ya. Dan kalau kita lihat kisah Daud, abang-abangnya luar biasa, kakak-kakaknya. Mereka jadi tentara, ya, mengabdi pada negara. Ya ini Daud tuh ngapain sih? Cuman mengembalakan kambing domba. Dombanya ada berapa? 200? Enggak. Cuman 2-3 ekor. Anda bisa bayangkan itu? Kecil. Ya, tidak terpandang. Terus dipanggilnya paling akhir lagi. Ini kan kayak anak sisa ya, anak sisa-sisaan lah gitu ya. Anak kalah-kalahan lah. Anda bisa bayangkan ada seorang, makanya ada kalau di saya pernah baca ada apa ya namanya itu ya. Siklus anak kedua, bukan siklus ya. Jadi kayak anak kedua, misalnya kalau ada anak 3, biasanya anak kedua itu biasanya apa? Jadi kalah-kalahan gitu ya. Yang satu favorit kakaknya, yang satu favorit adiknya yang paling kecil, biasanya gitu. Yang 2 bagaimana? Ya ini dia, ya kan. Ya, biasanya suruh ngalah, ya kan. Ada kejadian seperti itu. Tapi kalau kita lihat Daud, responnya luar biasa. Mazmur pasal 27 ayat 10 berkata, sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Jadi mungkin ada anak-anak muda yang engkau berkata gini, saya juga lagi banyak nulis di Instagram saya Bapak Ibu. Nah, saya kasih tagar isi hati Albert gitu ya. Ketika saya mulai menulis seperti itu, DM mulai masuk. Dan yang membaca, ini saya buka apa adanya ya. Dan follower yang baru memfollow, itu justru non-Kristen. Iya, yang DM juga. Mereka konsultasi. Ketika saya menulis kegagalan pernikahan orang tuamu, ya, seringkali kan kenapa orang takut menikah? Saya kemana sama Liana tadi malam habis Instagram live bareng, kami bahas tentang takut menikah. Satunya kenapa kok dibahas? Karena saya mendapatkan konselingan, DM-an tentang banyak anak yang takut menikah karena melihat pernikahan orang tuanya itu gagal. Jadi mereka merasa kalau saya menikah nanti nasibnya sama nih kayak pernikahan orang tua saya. Padahal tidak demikian. Yang gagal itu adalah orang tua mereka dan yang mengambil keputusan adalah orang tua mereka. Bukan kegagalan mereka sebagai anak, bukan. Jadi nggak ada kaitannya sebetulnya. Kena dampaknya Pak, betul kena dampaknya. Tapi kan bukankah seseorang bisa milih suatu hari kelak dia akan bisa membentuk keluarga yang seperti apa? Kan gitu kan ya. Kan keputusannya di tangan yang bersangkutan. Bukan di orang tuanya, bukan. Jadi sekalipun mungkin punya orang tua yang tidak sempurna atau belum punya figur orang tua yang baik. Percayalah Tuhan itu menyambut kita apa adanya. Dan kita bisa merasakan suasana surga di saat kita masuk dalam hadirat Tuhan. Karena hadirat Tuhan adalah home bagi kita. Kalau Anda pengen merasakan suasana rumah, satunya ketika Anda berdoa, datang kepada Tuhan. Anda masuk dalam hadiratnya, itulah home sesungguhnya. Kenapa? Karena dalam rumah adalah tempat di mana kita bisa menjadi diri kita apa adanya. Ada gitu di sini yang di rumah pakai pencitraan, jaga image, ada gitu? Di rumahnya jaga image ada? Enggak ada dong. Ngapain di rumah sendiri pakai jaga image? Yang biasanya pakai kaos kutang di rumah, yang biasanya dasteran. Ya udah memang begitu. Pakai celana pendek, saya juga gitu di rumah. Celana pendek, kaos kutang, ya kan? Ya emang gitu, masa di rumah saya pakai hem rapi, pakai jaket, pakai celana panjang. Ngapain? Ya, kalau di rumah jadi diri sendiri, jadi apa adanya.
Bukankah sama ketika kita dalam hadirat Tuhan, kita tidak perlu memakai topeng-topeng kita. Kita lepaskan. Kalau memang lagi marah yang ngomong marah, kalau lagi capek ngomong capek. Tuhan aku lagi capek, Tuhan aku lagi nesu, Tuhan aku lagi marah. Ya ngomong. Ini tempatnya. Di rumah kita bisa jadi apa adanya kita. Kalau dalam rumah kita masih jadi jaim, jaga image ya. Ini bingung juga, ini rumah tetangganya atau rumahnya siapa kan gitu ya. Nah, sama tuh. Makanya penting untuk kita selalu masuk dalam hadirat Tuhan. Dan penerimaan dan pengakuan buat hidup seorang itu menjadi bernilai pastinya. Dan penerimaan dan pengakuan akan buat seseorang akan menjadi maksimal apapun. Dan penerimaan akan buat seorang memiliki gambar diri yang sehat dan rasa percaya diri yang baik. Perhatiin ya, orang-orang yang minder. Beda antara rendah hati dengan rendah diri itu beda pakai banget. Rendah hati boleh, rendah diri jangan. Ya. Orang yang anak-anak yang tumbuh kembangnya baik, artinya dia penuh dengan kasih sayang dari orang tuanya. Biasanya nggak akan minder, nggak. Dia punya kepercayaan diri yang baik. Tandanya itu, tandanya bahwa anak Anda sehat ketika dia punya rasa percaya diri yang baik. Saya tidak mengagungkan keluarga saya, bukan. Tapi kalau saya lihat anak saya, ini anak pedenya minta ampun. Menurut saya dulu bapaknya aja nggak kayak gini, asli. Tapi gimana ya ini anak bisa berani sekali. Siapa yang pengen jadi ketua kelas? Langsung unjuk tangan. Waduh, kalau saya dulu, siapa yang pengen jadi ketua kelas? Saya akan paling diam, lipat tangan baik-baik. Ya kalau bisa ada orang lain akan lebih baik ya. Kalau bisa gurunya nggak usah lihat saya, ya tunjuk aja orang lain. Nah itu saya dulu kayak gitu. Tapi ya anak saya beda. Siapa yang jadi ketua kelas? Saya miss. Wih, hebat sekali. Bapaknya aja nggak berani tuh kayak gitu tuh. Tapi saya melihat bahwa yang baik ya gini, yang benar ya kayak gini memang. Dia punya kepercayaan diri yang baik. Terlepas dari dia ekstrovert atau introvert loh ya. Ini bukan masalah di situ. Tapi minimal dia tahu dia punya rasa percaya diri yang baik. Bukan orang minder. So, sekarang kita masuk dalam kebenaran. Di dalam rumah selalu ada yang namanya apa? Dinamika, betul ya? Ada dinamika, ada tension. Seringkali tension itu tidak membutuhkan solusi. Namanya juga tension, ketegangan. Ya. Kalau problem butuh solusi. Tapi tension itu hanya perlu di-manage, perlu diatur. Tension itu tanda bahwa ada kehidupan di sana. Anda bisa bayangkan kalau hari ini Anda di tensi tiba-tiba 0 gitu. Tandanya apa? Ya sudah jelas. Ya, tempatnya nggak di sini ya kak. Ya, tempatnya nggak di sini, 0 kok. Tapi kalau ada fluktuatifnya, ya itu Anda itu masih hidup. Entah Anda hipertensi atau Anda sedang normal atau mungkin lagi tekanannya lagi rendah, itu menunjukkan bahwa Anda sedang hidup. Tension hanya perlu di manage. Dan dalam rumah pastikan selalu ada ruang. Ruang untuk apa sih? Ruang untuk kesalahan. Ini dia penting. Kalau dalam rumah tidak ada ruang untuk kesalahan, bagaimana seorang bisa belajar? Seringkali bukankah kita ini bisa menjadi orang tua yang baik kan kita belajar dari kesalahan pastinya kan ya. Aku kemarin kok gini ya. Nah makanya kita belajar menjadi orang tua yang baik bagaimana gitu ya. Kan proses, semua kan proses ya. Tidak ada yang tiba-tiba suddenly, nggak ada yang begitulah. Semua by proses. Di dalam rumah ada ruang untuk kesalahan. Kesalahan baik dari orang tua maupun pihak anak-anak, ada ruang untuk salah. Makanya kalau saya ngomong dengan anak-anak muda, saya ngomong dengan mereka, kalau kamu nggak bisa mengampuni, suatu hari kelak, kamu pengen nikah nggak? Pengen, oke. Pengen nikah ya? Pengen punya anak nggak? Mau punya anak? Pertanyaan saya, kalau anakmu nggak bisa ngampuni kamu terus bagaimana? Mikir dia, iya ya. Suatu hari kelak kamu juga akan jadi orang tua. Pasti kamu akan berbuat salah. Dan di situ kamu juga butuh pengampunan dari anakmu. Sekarang juga sama. Kamu juga harus belajar untuk mengampuni orang tuamu. Mikir dia, iya. Masih pengen nikah kan? Masih. Lepaskan pengampunan. Jadi dalam rumah
ada ruang untuk salah. Ada ruang untuk saling belajar satu dengan lainnya. Dalam rumah ada kasih dan pengampunan. Tapi juga ada satu lagi. Ya. Apa itu? Kebenaran. Ya. Maksudnya bagaimana? Saya belajar gini. Memang kasih Tuhan itu menerima diri kita apa adanya, betul. Tapi bukankah kasih yang sama tidak akan membiarkan kita terus jadi apa adanya? Setuju enggak? Apakah Anda biarkan ya anak Anda terus melakukan kesalahan? Kan enggak kan? Kalau melakukan kesalahan diapain? Dikoreksi, betul enggak? Ditegur, betul enggak? Iya dong, masa dibiarin? Biarin aja. Bapak Ibu, saya mengkonseling ada satu anak muda waktu itu yang saya pernah jadi guru BK. Sudah umur 17 tahun. Sama orang tuanya dimanja habis-habisan. Sampai dia tidak bisa membedakan mana tangan kanan, tangan kiri. Mana yang benar, mana yang enggak. Enggak ngerti. Seakan-akan semuanya benar. Kenapa? Karena dimanja. Anaknya salah, orang tuanya malah belain gitu ya. Ya enggak bisa, anak saya mah enggak seperti itu. Loh, anak-anak salah. Saya melihat perkembangan yang seperti itu saya juga lihat. Apakah ini anak dewasa? Jauh dari dewasa. Karena dimanja. Enggak ada koreksi, tidak teguran. Jadi teguran itu membuat kita dewasa. Wahyu pasal 3:19 terjemahan baru berkata, saya minta tambahan 5 menit ya. Barang siapa aku kasihi, ia ku tegur dan ku hajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Barang siapa aku kasihi. Jadi tanda bahwa kita dikasihi adalah bentuknya enggak cuma kasih, penerimaan, dihargai gitu ya. Atau diberi sesuatu, tapi juga bentuknya lain. Bentuknya berupa teguran. Ya. Bentuknya teguran, itu tanda bahwa teguran itu adalah salah satu bentuk tanda kasih. Dan Ayub pasal 5:17 berkata begini. Sesungguhnya berbahagialah manusia yang ditegur Allah. Sebab itu janganlah engkau menolak didikan yang maha kuasa. Ya. Berbahagialah manusia yang tegur Allah. Kita kan susah banget ya kalau terima teguran ya, terima berkat sih mau sih. Nah ditegur kan banyak yang gak mau. Ya. Banyak sekali yang gak mau ditegur. Padahal menurut saya mungkin suatu hari Anda akan say thank you dengan orang-orang yang menegur Anda. Terima kasih ya sudah negur ya. Kenapa kok penting sih diterima teguran? Ya bagi saya penting. Mungkin kalau Anda nanti di posisi tertentu, nggak ada orang lain lagi yang mungkin akan sungkan untuk menegur Anda. Nah nanti baru Anda tahu betapa mahal dan preciousnya kalau ada seseorang yang negur Anda dengan kasih. Dan tentunya juga disampaikan dengan sikap hormat ya. Amsal pasal 6 ayat 23 dikatakan, karena perintah itu pelita dan ajaran itu cahaya. Dan teguran yang mendidik itu jalan kehidupan. Jadi teguran itu yang mendidik itu adalah jalan kehidupan. Amsal pasal 17 dikatakan siapa yang mengindahkan didikan menuju jalan kehidupan. Tapi siapa yang mengabaikan teguran tersesat. Amsal 12 ayat 1. Siapa yang mencintai didikan, mencintai pengetahuan. Tetapi siapa yang benci teguran adalah dungu. Ya, adalah bodoh kalau kita menolak didikan. Menolak teguran. Terima kasih dulu. Ya, sambil kita filter, ini omongannya benar gak ya? Apakah saya emang seperti itu? Amsal pasal 27 ayat 5. Lebih baik teguran yang nyata-nyata daripada kasih yang tersembunyi. Lebih baik main depan. Ya, teguran yang nyata-nyata itu lebih better, lebih baik. Memang gak enak, mana ada teguran yang enak didengar. Ada gitu teguran yang enak didengar. Coba sehalus-halusnya Anda ngomong. Teguran itu tetap tidak mengenakan, betul gak sih? Di telinga, di hati enak gak? Gak ada mau disampaikan sebaik-baiknya pun itu loh pasti gak enak. Pasti. Tapi seringkali kita membutuhkan yang seperti itu. Terus bagaimana nih saya melihat sesuatu yang salah pada anak saya, mungkin saudara saya atau teman saya pengen negur. Terus gimana caranya ya? Nah ini saya ingin kasih tips, setelah lagi saya selesai. Periksa koneksi sebelum memberikan koreksi. Periksa yang diperiksa apanya? Koneksi.
Koneksi maksudnya sinyal wifi-nya itu loh. Kita sama dia cukup gak ya? Secara hubungan cukup dekat gak ya? Kalau bondingnya cukup gak ya? Karena kalau bondingnya kurang, nah ini dia. Banyak orang cepat-cepat negur, terus sakitnya, terus jatuhnya apa? Sakit hati. Kenapa? Karena emang bondingnya kurang. Koneksinya kurang kenceng nih. Nah, kalau koneksinya kenceng, hubungan cukup dekat sekali, saya percaya pasti gak akan terjadi apa-apa. Seringkali kita terlalu cepat pengen ngomong. Amsal pasal 2 ayat 11 dikatakan perkataan yang diucapkan tepat pada waktunya adalah seperti buah apel emas di pinggan perak. Gak ada salah sih negur, tapi biarlah kita berkata-kata di waktu yang tepat. Itu mengapa kalau kita menegur, akan lebih baik kita doa dulu. Tuhan, ini aku pengen berikan teguran, pengen ngasih masukan sama orang ini. When? Kapan? Waktunya. Ya, karena kalau waktu yang gak tepat tentunya akan menciderai, berselisih paham dan selain sebagainya. Ini penting ya. Kita mengucapkan perkataan yang tepat pada waktunya. Anda belajar sesuatu hari ini? Demikian juga sama ketika di rumah juga sama. Ya, ada kasih dan kebenaran disampaikan bersama-sama. Amin. Yuk kita doa.